kenapa Save the Children sangat peduli dan mulai menggarap sektor air bersih bagi masyarakat? Ya, khususnya untuk wilayah NTT di Sumba, di mana Save the Children sudah bekerja lebih dari 9 tahun di Sumba, dan di Sumba Barat terutama Desa Tanah Rara kami mendapatkan banyak pembelajaran dan melihat fakta secara langsung bahwa kebutuhan air itu sangat mendasar untuk anak-anak. Contohnya misalnya kami melihat bahwa banyak anak-anak yang kehilangan waktu belajarnya, kehilangan waktu bermainnya, bahkan mereka sakit karena mereka harus mengambil air setiap harinya sepanjang 2 km begitu. Sehingga waktu mereka habis untuk mengambil air. Begitu juga ibu-ibu hamil ya, di mana ibu hamil juga sering menjadi penopang utama untuk mengambil air kebutuhan keluarga gitu. Nah, kebutuhan-kebutuhan tersebutlah yang menggugah Save the Children untuk memastikan bahwa pasokan air terutama di Desa Tanah Rara ini bisa berjalan dengan baik gitu. Warga-warga bisa mendapatkan itu. Berdasarkan itu kami bekerja sama dengan Desa Tanah Rara, dengan masyarakat Desa Tanah Rara. Kami bersama-sama memastikan bahwa sumber mata air yang ada ini bisa dijadikan sumur dan bisa ditransfer begitu ya kepada kurang lebih 24 keran air. Jadi sekarang sudah ada 24 titik keran air yang diterima langsung di depan rumah warga, sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh, terutama anak-anak dan ibu hamil, mereka tidak perlu lagi jauh dan merasa tidak aman ketika untuk mengambil air begitu. Dan tidak hanya di depan rumah warga, kami juga menyebarkan air ini kepada sekolah dan juga layanan kesehatan seperti puskesmas untuk membantu proses-proses persalinan yang ada. Sumbangan dari Save the Children sendiri seperti apa? Pembangunannya atau apa? Ya, Sumba termasuk wilayah 3T ya, di mana memang dalam konteks pembangunan perlu diprioritaskan. Maka dari itu Save the Children mendorong pemerintah setempat mulai dari desa, kabupaten dan provinsi NTT untuk bisa memprioritaskan program-program yang berfokus pada pemenuhan hak anak. Contoh misalnya seperti di Desa Tanah Rara ini, kebutuhan air sangat tinggi, sehingga penting untuk pemerintah desa bisa memprioritaskan program tentang infrastruktur air, kebutuhan air di program pembangunan desanya. Seperti itu. Harapan terkait dengan setelah adanya fasilitas air bersih ini apa? Kami berharap dengan adanya fasilitas ini, pertama tentunya masyarakat menjaga, memelihara dengan baik, karena air adalah kunci kehidupan kita begitu ya. Jadi kami berharap masyarakat menjaga fasilitas ini dengan baik, memelihara, dan tentunya kepada pemerintah desa kami berharap ada sistem monitoring yang berjalan yang juga itu masuk dalam prioritas pembangunan desa. Dan ini bisa disebarluaskan, titik kerannya bisa lebih banyak dan juga bisa memenuhi kebutuhan anak-anak dan masyarakat, terutama untuk air bersih. Terkait dengan lingkungan, apa nih yang mau disampaikan? Ya, kita sama-sama tahu bahwa krisis iklim saat ini adalah hal yang sangat genting ya, di mana kita perlu mempunyai aksi. Dalam konteks air sekarang misalnya yang sudah ada gitu ya, di mana konteks NTT juga memiliki isu kekeringan. Bagi masyarakat yang memiliki air, maka perlu digunakan air dengan sewajarnya. Jadi jangan misalnya kita sudah mendapatkan air dengan banyak, maka kita bisa menggunakan itu semaksimal mungkin gitu ya, terlalu banyak gitu. Jadi penting untuk menggunakan air sewajarnya, karena kita juga melihat bahwa isu kekeringan tidak hanya di Sumba tetapi juga di wilayah-wilayah lain di NTT seperti itu. Menjaga sumber air ini juga termasuk menjaga lingkungan. Contoh juga salah satunya adalah untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama menjaga di wilayah sumber air yang sudah kita bangun ini, untuk tidak membuang sampah sembarangan di sini, dan juga untuk bisa melestarikan tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, serta tentunya kita bisa memaksimalkan air yang ada di lingkungan.
lingkungan Desa Tanah Larang.